korban dipaksa untuk itu oleh para laki-laki bejat. Cepat keluarkan undang-undang hukuman mati. Itu Pak Yai itu sampai bilang disuruh ngemot apa itu pelinya itu biar nanti ada darah daging. Pak, kan aku udah sering digituin, jadi kayak merasa kok gini terus. Jadi dia kayak mengsugesti pelan ya, gitu ya, pelan ya, cara maksudnya begitu maksudnya ya. Nggak tahu bawaannya itu diem, nggak merespon apa-apa. Dia tidak akan mencabut untuk menyelamatkan ratusan santri lainnya, ya. Oke, datang jauh-jauh dari Pati menuju ibu kota untuk memperjuangkan hak ajasinya. Halo Bapak Menteri Hak Ajasi Manusia, di mana kau? Dalam segala hal sekarang polisi ini gak ada benarnya kerjanya. Halo guys, apa kabar kalian semua guys? Dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja guys. Masih seperti biasa ini guys, kita akan bahas kasus viral dan heboh ini guys. Jadi nggak usah lama-lama guys, kita saksikan dulu video pertama guys. Ini dia videonya. Halo Komisi 3 DPR, halo Menteri Hukum dan HAM, halo Menteri Hak Ajasi Manusia. Sudah terlalu banyak korban wanita, korban dipaksa untuk itu oleh para laki-laki bejat. Cepat keluarkan undang-undang hukuman mati atas perbuatan tindak pidana seperti itu. Terakhir, kejadian di pesantren di Pati. Di mana-mana terjadi perbuatan itu terhadap kaum wanita. Di Idaho, di Amerika, sudah keluar undang-undang hukuman mati atas setiap perbuatan pelecehan terhadap wanita, yaitu PMR titik-titik. Ya. Jadi segera keluarkan undang-undang yang menghukum mati para laki-laki bejat yang melakukan pelecehan seperti itu. Sudah terlalu banyak. Kenapa Komisi 3 DPR diam saja? Kenapa Menteri Hukum diam saja? Kenapa Menteri Hak Ajasi diam saja? Kau biarkan rakyatmu begitu banyak yang korban bejat dari para laki-laki. Ya. Di Perth ini sampai 50 santri korban, belum lagi di tempat lain, di mana-mana terjadi. Kasihan. Keluarkan undang-undang vonis hukuman mati. Hotman legal. Ini Hotman ketemu dengan salah satu korban oknum kiai di Pati. Dia datang ke Jakarta, ternyata dia sudah melaporkan kasus pelecehan ini sejak Juni 2024. Baru sesudah diviralkan oleh pengacara. Coba video lagi dia, ya. Sesudah diviralkan, ya, sesudah diviralkan, barulah sekarang kasusnya meledak. Jadi inilah pahlawannya, dialah yang membuat kasus ini jadi meledak. Bahkan sampai pimpinan DPR, Wakil Presiden juga sudah menyoroti kasus ini. Mudah-mudahan dia tidak akan mencabut untuk menyelamatkan ratusan santri lainnya, ya. Oke, datang jauh-jauh dari Pati menuju ibu kota untuk memperjuangkan hak ajasinya. Halo Bapak Menteri Hak Ajasi Manusia, di mana kau? Itu terjadi sama kamu. Awal mulanya itu bagaimana ceritanya? Ya awal mula kan kronologinya bertahap, nggak langsung separah itu enggak, tapi bertahap gitu kan Pak. Awal mulanya ya disuruh mijeti. Oh, awalnya tiba-tiba dipanggil mijet. Iya, disuruh pijet. Terus dicium. Mijet terus tiba-tiba dicium? Enggak, kalau udah selesai kan pamitan terus dicium gitu. Cium gimana? Cium gimana? Diciumnya ya tangan kiri. Oh, kamu dicium. Oh, itu biasa itu di situ. Di situ biasa. Di situ biasa. Kalau sudah dalam sama Pak Yai itu udah biasa. Tapi kalau santri biasa ya cuma salam tangan. Oh. Jadi kamu nggak ngerasa takut? Enggak. Oke. Terus kemudian? Kemudian jalannya seiring waktu itu bertahap gitu Pak. Nggih, sering juga diajak ziarah, sering juga diajak pergi sholawatan. Berdua atau beramai-ramai? Biasanya berdua, biasanya rame-rame. Oke. Kamu nggak ada kecurigaan waktu itu? Nggak ada.
Karena kan kalau santri kan melekatnya itu harus tawaduk gitu kan. Ngerti. Bisa mungkin. Jadi kamu ikut aja. Nggih. Nah pas ziarah dan lain-lain nggak ada perbuatan-perbuatan yang aneh? Kalau habis ziarah sama habis sholawatan biasanya langsung diajak nemenin tidur itu. Maaf, ini tidur Nggak sampai berhubungan sih, Pak. Oh enggak, tidur maksudnya tidur satu kamar tok gitu. Nggih. Lah, dalilnya apa? Kalau kesannya itu katanya di sana kan ada guru toriko. Di pondok sana itu ada guru toriko. Terus bilangnya nggih disuruh guru toriko itu. Menurut si oknum ini katanya menurut guru toriko ini bagian daripada nyembuhin sakit. Yeah. Nah, emangnya kamu ada sakit? Bilangnya ya, kula banyak iri, kula banyak banyak penyakit dalam lah, semacam iri, semacam dengki, semacam banyak fitnah gitu. Jadi dia ceritanya melihat kamu, terus dia menerawang, begitu ya? Kamu itu banyak sakitnya, kamu tuh iri, dengki, ini obatnya gini. Oh, terus dia bilang obatnya tidur bareng. Salah satunya ya, salah satunya tidur bareng. Nah, kamu nangkepnya waktu itu apa itu artinya? Aku nggak nangkepnya nggak gimana, tapi dalam hatiku nggak, masa aku seburuk itu gitu. Oh, kamu mikir, oh masa aku banyak irinya segala macam gitu. Terus akhirnya kamu kadang mau, kadang menolak juga. Oke, awalnya kamu mau itu kamu nggak takut, nanti aku diapa-apain sama dia? Takut sih, Pak. Kalau gitu biasanya aku nggak pernah tidur beneran, nggak pernah, cuma merem aja gitu. Jadi kamu tetap waspada. Jadi maaf, ini di dalam kamar, kemudian dia tidur di ranjang ini ranjang ya, di ranjang sini, kamu tidur di ranjang sini gitu ya. Tapi kamu tetap tidak tidur gitu. Terus di situ dia ngomong apa? Enggak, kalau biasanya ya udah diem aja gitu. Diem aja. Dianya juga tidur di situ diem aja. Nggak ngomong apa-apa. Terus kadang cuma diliatin video ceramah-ceramah gitu aja. Oh, sembari tidur dia ngeliatin video di HP. Oh, kamu tidur gitu. Terus ini ceritanya bagian dari penyembuhan batin kamu gitu. Awalnya. Nggak ada apa-apa nih ya? Oke. Hari itu nggak ada apa-apa. Terus sering tuh diajak penyembuhan terapi batin. Ya, sering, tapi sering juga aku nolak. Gimana ya, Pak, kan aku udah sering digituin, jadi kayak merasa kok gini terus gitu. Mental saya ini kena gitu, Pak. Oke, kita pelan-pelan ya. Kamu tahunya ini bukan suatu hal yang berbahaya buat kamu. Terus karena terbiasa ini membuat akhirnya suatu hari dia melakukan sesuatu ke kamu, tapi kamu nggak kaget gitu. Enggak. Oke. Jadi dia kayak mengsugesti pelan ya, gitu ya. Pelan ya. Cara maksudnya begitu maksudnya ya. Nggak tahu bawaannya itu diem, nggak merespon apa-apa gitu. Kayak kesirep gitu ya. Iya. Oke. Pernah satu kejadian itu Pak Yai itu sampai bilang disuruh ngemot pelingnya itu biar nanti ada darah daging di tubuh saya. Maksudnya gimana Bapaknya? Gini. Gini. Saya jelaskan ini. Jangan dipaksa ya. Saya jelaskan ini. Nanti saya yang jelaskan enak nanti. Si ini inisial si A ini, Pak. Keinginannya itu memasukkan alat kelaminnya di mulut. Ini untuk suruh ditelan. Agar diakui oleh Nabi dan umat dan gurunya, guru torikohnya agar toriko itu apa ya maksudnya maknanya ya? Kayak tariat gitu, kayak enggak sih. Toriko itu adalah ini, Pak ya. Nah, di situ itu banyak ya jamaah orang-orang di situ itu jamaah toriko dari guru mursyid yang ada di Jawa Timur. Nah, katanya si oknum tadi untuk supaya murid-murid ini manut, niku katanya dia apa yang dilakukan dia itu yang nyuruh
yang ngendikan niku dari guru mursyid. Oh, gitu. jadi ini kayak ajaran, supaya Iya. orangnya nurut, gitu ya. Taat patuh pada Supaya gurunya. patuh sama gurunya. Gitu. Dalilnya begitu. Nah, ini perlu ditanyakan juga. Korban itu sebetulnya banyak dari Jakarta, dari Kalimantan. Kok bisa? Ini tanya nanti, biar bisa tanya semua. Yang saya tahu kan teman dekat saya selama di sana kan saling Komunikasi, curhat, iya. saling komunikasi kan sama-sama korban gitu. Ya tahu saya ya teman dekat saya, tapi kalau korban lainnya itu kalau mau speak up semua itu banyak. Banyak. Ya. 50 itu benar ada 50. Kalau mau speak up semua ya ada. Nama-namanya ada semua. Ada semua. Ada. Sekitar 50 tuh ada, bahkan mungkin lebih atau di bawah 50. Nggak, kurang lebihnya sih. Kurang lebih segitu. Nah, kamu dari kejadian yang kamu alami, itu kan awalnya kamu disuruh itu ya yang tadi ya. Terus akhirnya kamu maaf, lebih jauhnya kayak suami istri gitu? Nggak Oh pernah. enggak sampai ke sana. Nggak pernah. Oke, berarti kamu mengalami yang tadi kamu cerita itu berapa kali? Seingat kamu? 10 kali. Ada 10 kalian. Setelah itu kamu kan merasa ini nggak kayak ini nggak bener ini. Ya aku merasa gitu, tapi aku nggak bisa apa-apa, Pak. Soalnya kan Bapak juga percaya sama situ, Bapak juga ngurus di situ, Bapak juga santri situ. Oh, jadi kamu juga nggak punya Ya, tempat ngadu. Jadi Dulu- kamu nggak cerita ke bapak. nggak pernah. Dulu pernah cerita ke kakak. Kakak itu mondok di situ juga. Terus kakak bilang apa? Ya aku bilang, Kak, aku nggak betah, kok aku diperlakukan kayak gitu, gitu lah cerita. Ternyata kakak itu bilang sama temen dekatnya kakak. Terus temen dekatnya kakak itu cerita sama Pak Yai. Terus langsung saat itu juga aku sama kakak dipanggil. Nah, dipanggil sama si oknum ini. Iya, Terus kemudian dimarahi. dimarahi. Kok Iya. dimarahi? Dibilangnya apa? Wong kok cerita gitu, wong iku kok ya tak disuruh disuruh apa itu guru thariqah tadi. Oh, jadi kesannya kamu salah. Ya, Terus kamu diem. diam aja. Nanti sanatnya tak diputus dari sananya gitu. Apa itu maksudnya? Apanya Sanat diputus? itu jalur keilmuan. Oh, nanti ilmunya putus. Iya. Itu putus dari keilmuan guru itu. Terus Gitu. saat itu juga aku langsung nggak bilang siapa-siapa. Diem jadinya. Ya. Oke. Nah, akhirnya kamu kan cerita-cerita lah pasti sama teman-teman. Kamu akhirnya tahu ternyata banyak juga yang lain diperlakukan seperti itu gitu. Ya, kalau biasanya ngabarin disuruh baturi itu kayak aku nggak mau gitu kan Pak. Terus teman saya yang disuruh. Oh, kalau kamu nggak mau, nanti temenmu. Nanti dia nggak mau, nanti si ini Iya. gitu. Itu kan satu kamar jadi kan tahu. Terus kayak ngedumel satu sama lain. Ini aku sing dikon gitu. Oh. Jadi sama-sama tahu. Dan itu semuanya urusannya sama tarikot-tarikot itu. Iya. Kayak keilmuan ini gitu ya. Dan kalau tidak menuruti dipukul, tanya. Oh, ada pukulan. Pukulan ada. Di Iya. sana itu keras. Keras. Pak. Keras. Berapa tahun, berapa kali biar jujur dia diceritakan nanti kan 3 tahun berapa kali, 1 minggu berapa kali nanti. Yang lain berapa kali. Di sana itu menurutnya kalau tidak benar ya langsung Sikat, Dipukul. dibukul. disikat Bang. Dipukul sama siapa? Ya oknum itu tadi. Oh, si oknum tadi. Kalau yang lain selain oknum itu, ada yang memukul nggak? Nggak ada, nggak dibolehin sama Nggak oknumnya. Oh, dia paling tinggi ceritanya. Iya. Oh, paling tinggi. Strata hierarkinya paling tinggi gitu ya maksudnya ya. Yang membuat yayasan, yang berdiri yayasan ya itu Oh, orangnya. dia pembuat yayasan dan Iya. foundernya Iya. gitu. Oh, paham. Pernah di demo dulu, tapi ceritanya dulu nanti. Cerita Oke, banyak nanti. oke. Jadi kalau kamu nggak nurut, kamu dipukul. Yang perempuan lain juga sama begitu. Ya, sama. Ada nggak yang akhirnya sampai hamil? Kalau itu kurang tahu sih Kurang Pak. tahu. Yang tahu ini nanti. Oh, Bapak tahu. Saya di situ mulai 2015 atau 2016 ya. Sebagai Di situ mula-mula jadi temen ngaji lah di situ. oke. Banyak orang-orang tua yang ngaji di situ, saya nimbrung di situ Mm-mm. mula-mulanya. Mm. Sebelumnya belum
bikin pondok itu. Oh, awalnya belum pondok itu. Belum ada. Apa itu? Kayak tempat ngumpul aja. Nah, di situ dikumpulin orang itu untuk jamaah Torekoh di Jawa Timur. Oh, kayak tempat dakwah, tempat ngaji gitu ya. Jamaan lah. Di situ, Jamaah anak ya gitu. Oke. jamaah. Terus? Terus ngaji. Ya di situ mulai bikin pondok. Terus saya ya membantu cari santri untuk bantu bangun pondok, bangun sekolahan. Jadi mulai saya di situ itu mulai pembangunan gedung MI. Oh, dari awal. Ya. Terus tidak curiga ada praktek yang nggak benar di dalam itu. Di situ tuh saya juga gerak-geriknya Pak Yainya itu ya kurang, menurut saya kurang pas. Contoh? Contohnya gini, dia tuh selalu yang diajak pergi malam itu entah kegiatan sholawatan, entah ziarah itu kebanyakan santriwati atau wanita. Wanita yang di situ tuh ya sudah keluarga kadang ya diajak gitu. Oke, jadi banyak kan dia suka ditemenin sama yang Wanita. perempuan, yang santriwati. Kamu ngerasain loh kok begini gitu ya. Terus kemudian kejanggalan berikutnya yang Bapak lihat? Kejanggalan di situ. Dia tuh selalu, kenapa ya, yang disuruh mijit ketika sudah banyak santri itu ya, kok nggak pernah dia kok nyuruh anak laki-laki untuk Mijit. Padahal di situ banyak santri Laki-laki, tapi seringnya yang perempuan. gitu. Dan itu sering dia suruh Sering. pijit perempuan itu. Setiap kali kan sering jagung ya sama saya. Terus saya kalau kadang malam ya ikut jagung lah di situ. Wow. Ketika dianya itu nggak cocok sama yang satu, itu alasannya, wah tangannya gatel, itu ngoten. Tangannya gatel maksudnya Dalam arti itu genit. kurang enak mijitnya. Oh, mijitnya kurang bagus. Jadi diganti gitu. Oh, jadi dia punya banyak alibi begitu. Oh, caranya begitu. Oke, maka dia gonta-ganti yang mijit. Dan ini perlu ditanyakan juga ini. Ada oknum, bukan oknum, dugaan yang dikawinkan, nanti dijawab, dikawinkan seorang santri yang sudah tua, hamil, dikawinkan ke santrinya laki-laki, setelah lahir tidak diakui, setelah diakui dikawinkan lagi. Ini biar bercerita ini sumber data dari Oh, jadi dugaan di situ. tunggu. Yeah. Ada santri, sudah dewasa, cowok ya? hamil, cewek, Oh, santriwati. Udah dewasa, hamil. Kemudian dikawinkan santri laki-laki. oh, santrinya dia yang laki-laki. Jamaah mungkin ya, kalau tidak salah. Ini biar dicerita lebih. Santri apa jamaah? Ini ada yang biar santri. biar Di situ dijelasin. tuh ya ada santri yang tua, ada yang anak-anak gitu. Ada yang udah berumur, ada yang masih kecil. Itu semuanya dianggap santri yang Oke. ngaji di situ. Oke. Terus dari cerita yang tadi ada santri Dugaan. Nah, wati yang hamil. dugaan, Pak. Dugaan ya? Dugaan, Dugaan. kawan. Dugaan. Dinikahkan sama Di situ itu banyak yang sudah berumah tangga, tapi diakui anak angkatnya si oknum tadi. maksudnya gimana nih? Gini, Ini sih jelas ini. di situ tuh ya keakraban si kiai tadi sama santriwati yang sudah berkeluarga ya banyak. Jadi kesannya itu terlalu akrab lah gitu. Nah, jadi di sisi lain itu ya terlalu akrab. Jadi kesannya untuk dilihat tuh negatif lah. Kurang. Iya, tapi akrabnya itu gimana supaya kita nih orang awam bisa nangkep ini, wah ini nggak benar nih gitu. Kayak gimana gitu bayangan, gambarannya gitu. Gambarannya, di situ ya punya suami ya, kadang dipanggil di
kamarnya untuk mijet. Oh, jadi santriwati ini udah punya suami, tapi kadang dipanggil ke kamarnya untuk mijet. Disuruh nemeni di kamar. Nemenin di kamar, mijet. Entah itu mijet entah apa kan, kalau kamar kan tertutup. Tidur katanya itu. Tidur, oh yang kayak tadi kamu cerita. Kurang lebihnya Kalau saya kan seperti nggak saya. berani ngatain gitu. Dan biar diterangkan jelas lagi nanti kembali ke mbaknya yang sudah dinikahkan 1 tahun tidak diakui anak, ini tidak anak saya, coba ini yang cerita ini Itu kemarin. maksudnya, yang ini aku agak penasaran nih. Iya. Maksudnya dia hamil, dinikahkan, nggak diakuin dinikahkan. anaknya, ini gimana ini? Hamil, tidak diakui 1 tahun, dinikahkan kepada jamaah yang laki-laki tadi kan, lahir. Wah itu tidak anak saya itu, digugat ya, dicerai ya, ini ya biar cerita ini. Dugaannya apa Dugaan. sih? Dugaannya, langsung poinnya aja. Dugaannya apa? Maksudnya santriwati yang hamil ini diduganya adalah dihamili oleh si Bisa oknum juga. ini, terus kemudian untuk menutupi dikawinkan sama ini atau gimana? Iya itu memang. Dugaannya ke sana gitu. Dugaannya. Kenapa bisa ada dugaan ke situ? Nah, Karena itu penting. 1 tahun dinikahi, menurut keterangan dari ini, Bapak, oh itu udah anak saya. Lalu dicerai ya. Dicerai, dikawinkan lagi sama santrinya lagi yang tua, sampai sekarang ada masih. Oh, dari sini ada dugaan kalau ada santriwati juga yang dihamili sampai hamil gitu. Iya, dugaan kami ada. Oh, dugaan. paham saya. Jadi ini praktek sudah berjalan bertahun-tahun. Pasti banyak hal yang iya dong. Ngerti Tidak aku. diakui. Ini masa saya sudah nikah sudah lahir? Kan gitu ya kemarin. Nah, ceritanya. Oke. Nah, kalau kamu kan, maaf ini kalau pertanyaanku kamu kurang nyaman, bilang ya. Aku nggak mau maksa soalnya. Kamu waktu itu kan tidak sampai berhubungan suami istri. Tapi dari keterangan teman-temanmu yang lain yang mengalami perlakuan kayak kamu, diajar tidur segala macam, ada yang sampai berhubungan suami istri nggak? Kalau teman saya enggak. Nggak ada. Nggak ada. Tapi yang kamu alami, mereka alami. Ya. Cuma sampai berhubungan suami istri nggak? Nggak. Oke. Nah, kalau dari keterangan Bapak, ada yang sampai berhubungan sampai suami istri, ada? Dugaan aja. Kalau dugaan saya ya, saya di situ itu menurut saya dari apa yang dilakukan situ, menurut saya tuh kalau santri yang belum rumah tangga itu pikirannya itu mesti resiko. Nah, di situ kok kelihatannya kok akrab yang sudah bersuami. Berarti Bapak ada dugaan ya, ini dugaan sampai berhubungan suami istri itu ada gitu. Intinya begitu ya Pak ya? Yang sudah Oke. dewasa. Ya Santri sudah yang dewasa. Kalau yang masih umur-umur kayak mereka paling ini, menggunakan alat yang lain. Oh. Di berita acara menggunakan alat yang lain. modus yang lain ya, caranya Cara beda yang ya. lain. Cuma Tapi untuk menurut keterangan yang nafsunya. Memuaskan yang- nafsunya. tahu nggak mungkin bercerita dong Pak. Masa di situ diceritakan kan yang dewasa yang diambil yang cantik itu Diambil untuk menemani tidur. Masa dia bercerita bahwa oh saya gitu kan kayak suami istri kan tabu dia kalau teman-teman. Tapi kalau yang kecil menggunakan alat yang lain. Oh paham aku Paham. nangkep. Jadi dugaannya, ini Ya. kan kita bicara dugaannya Dugaan dulu aja. semuanya Iya. ya. Dugaannya kalau yang masih kecil disuruh yang tadi itu, ya kan? sama Iya. pakai Kalau yang- sudah agak dewasa Iya. terus cantik, boboknya udah sampai suami ini istri. tanyakan lagi yang diambil yang biasa apa yang Kalau cantik? menurut saya sih Pak, kan pernah suatu waktu itu aku tanya sama Pak Yai itu, kenapa sih Mbak ini yang kurang maaf ya, yang mukanya itu kurang Cantik lah. cantik Iya. lah gitu. Kok nggak pernah disuruh gitu. Disuruh apa? Dia disuruh seperti saya Mijet. gitu, Menemani mijet, tidur. entah batori, atau apa gitu. Terus? Terus jawabannya Pak Yai ya, orang itu sudah manut, udah Oh alasannya sudah Iya. manut. nggak ada penyakit seperti kayak kamu gitu. Oh jadi alibinya selalu begitu. Yang kurang pas. Nah si oknum ini sudah menikah atau belum? Pak Yai itu udah Loh, ada istrinya? ada, Tinggal di situ istrinya. tapi nggak pernah tidur sama istrinya. Tapi tinggal di pesantren situ. Iya. Santri juga. Istrinya Santriwati juga. Enggak. kurang paham sih Pak. Bapak tahu? Kan Iya. Bapak lama tuh di situ. Di situ ya punya istri. Punya istri? Ya, Udah lama nikahnya? ya sudah lama. Istrinya umur berapa kira-kira? Ya seumuran di situ udah punya anak 4. Anak 4, usia Dia punya 40, cucu udah punya cucu, 50?
Usia berapa istrinya? 40-an. 40-an. Intinya dia jarang tidur sama istrinya ya. Istrinya satu ya? Satu. Oke. Dari keterangan yang saya dapat ini dari korban dan ayah korban. Itu dari tahun 2009. Lama. Nah, lama kan? 2009, 2010. 17 tahun. Belum ada yayasan, tapi jamaah di demo. Tahun ini ya, di demo, pergi, datang lagi di tahun 2022 ya. 22 apa 2013 ya. 2013 apa 10 2011 kembali ke situ. Buatlah yayasan. Pernah di demo itu gara-gara apa? Sama. Sama kasus seperti Kasusnya sama. Oh, jadi sudah pernah ada. Di lingkungan Di situ. situ. Nah, masyarakat saat itu tidak, maksudnya kan kayak kemarin kan akhirnya berani untuk melakukan Iya. demonstrasi. Mas Ulil itu teman saya. Iya, dari Mas Ulil. Mas Ulil ini yang kan dari menggerakkan ya. Dari Mas Ulil ini kan teman baik saya. Saya berjuang sendiri. Mas Ulil ini kan hadir untuk mengawal itu bisa terbongkar semua kan berkat jasanya Pak Ulil juga. Iya. Tuh. Cuma kan apakah orang ini punya power atau bagaimana itu yang mau dicari tahu ya. Maaf ya, kalau di situ saya pernah, saat waktu sudah ada kejadian ini, saya di lingkungan situ, warga situ, tokoh-tokoh yang warga situ dikumpulin masyarakat mereka, saya memberi keterangan bahwa oknum ini ada yang tidak beres lah kelakuannya. Nah, di situ tokoh-tokoh masyarakat atau warga situ itu sama takut. Katanya itu sate, jaduk gitu. Oh, Jadi, dia kemakan bahwa ini sakti. Takutnya nanti apalagi namanya pamali ya sama orang yang berilmu gitu ya, kayak begitu. takutnya gitu. Oh, jadi yang lain itu masyarakat Sama nggak ada yang takut. berani untuk ngelawan gitu ya. Lagi heboh sekarang ini apa? Kiai menyetubuhi 50 santrinya sampai hamil, guys. Dan saat dia hamil, santri lain yang suruh ngawinin dia, perempuan itu. Lucu ya. Ih, mana MUI? Mana? Muncul dong yang kayak begini-gini muncul. Jangan urusannya ikan sapu-sapu yang kalian urusin, katanya penguburannya tidak sesuai dengan syariat agama. Sekarang dong waktunya tuh para kiai menghamili itu. Kasihan banget santri-santrinya. Mereka berharap ingin mendapatkan sesuatu yang lebih soal agama. Malah dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya pikiran jorok. Ampun, dengan bermodalkan agama, dengan dia memberikan sebuah iming-iming masuk surga lah segala macem. Aduh Tuhan. Ya guys, ingat, hati-hati memilih pesantren. Bukan berarti pesantren itu jelek, tidak semua pesantren jelek. Namun kita sebagai orang tua menitipkan anak kita, disekolahkan di sana, diajar dan diberikan pengajaran, harus dilihat dulu latar belakangnya. Siapa pengajarnya, siapa kiainya. Kita memang secara kasat mata terkadang tidak bisa ya guys, secara psikologis itu seorang kiai itu adalah orang guru lah istilahnya ya, yang bisa memberikan pembelajaran terhadap anak kita dan kita percayakan kepada mereka yang mengerti dan paham tentang agama. Ternyata begini gitu loh. Namun tetap walaupun kita menitipkan anak-anak kita ke pesantren, harus tetap dikawal guys, diperhatikan dan ditinjau terus, jangan dibiarkan begitu saja ya. Oke, ini pelajaran berharga untuk kita semua para orang tua ya. Kalau udah begini kejadiannya, yang rugi siapa? Korban kita adalah anak kita loh. Yang jadi korban adalah anak kita sendiri gitu. Oke guys, hati-hati ya. Gemes. Pokoknya polisi usut tuntas, saya kawal kasus ini. Salam Lita Gading.